Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru bihim. Sampean dan saya ini masih percaya, Pak, ada neraka, ada surga itu. Itu harus kita tanyakan ya pada diri kita masing-masing. Pertama, ketika sekarang anak muda itu, terutama generasi di bawah kita ya, generasi anak-anak umur 30-an, oh, dewasa tapi baru 30-an ke bawah itu loh. Itu benar-benar apa sih ada apa sih gitu. Mereka ini jauh lebih takut kalau tidak dapat like dari status medsos mereka daripada neraka itu. Oh iya, sementara yang 40 tahun ke atas atau 60 50 tahun ke atas khawatir kalau tidak punya uang di masa tuanya. Kalau yang 60 tahun 70 tahun ke atas khawatir mati. Nah, jadi dari ke semua generasi itu tidak ada yang khawatir sangunya kurang, tidak ada yang khawatir neraka. Jadi akhirnya di setiap generasi itu ada kekhawatiran masing-masing, cuma khawatirnya ini tidak ada yang sesuai dengan ancaman Allah gitu loh. Yang anak-anak kecil ya khawatir tidak dapat mainan, khawatir kalau HP-nya diambil orang tuanya, khawatir kalau nggak boleh main PUBG, Mobile Legends. Khawatir itu. Kalau anak-anak yang usia SD, SMP. Kalau yang usia SMA ya khawatir nggak dapat pacar. Khawatir kalau statusnya nggak di-like orang, followernya dikit. Itu. Kalau yang sudah umur menikah, antara 20 sampai 30, ya khawatir kalau kalah keren dengan teman gitu. Yang umur 30 sampai 40 sampai 50 ya. Ya khawatir hartanya kurang, hartanya dikit, gitu kan? Kalau yang 60 ke atas khawatir mati. Padahal semua kekhawatiran tidak ada yang diperintah Allah khawatir. Fatakun nar gitu biasanya Allah itu. Fataku yaumala tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah neraka, takutlah hari di mana kamu itu tidak bisa baling bantu membantu antara satu dengan yang lain. Takutlah di mana hari la yanfa'u malun wala banun. Ketika hari takutlah hari di mana sudah tidak lagi bermanfaat hartamu, anak-anakmu. Takutlah di mana kamu itu selalu berkata halaka anni sultani, gitu kan? Ketika tidak sudah hancur semua kekuasaanku, tidak berfungsi yang dulu aku ngerebut jadi kepala desa, jadi bupati, gubernur, presiden, tak bela-belain puluhan miliar, triliunan. Nah kok sekarang tidak berfungsi belas, tidak halakaani sultania, kan gitu. Gitu. Terus hilang semua. Halakaani maliyah. Sudah hartanya pun tidak berfungsi. Kamu tuh takutlah itu, kata Allah. Takutlah di mana anak lari dari bapak, suami lari dari istri lari dari ayahnya. Diperintah kita itu takut dan persiapan hari itu. Tapi manusia sekarang itu takutnya itu tadi setiap level itu nggak memper. Kalau orang Jawa bilang nggak mampu memper dengan itu. Kenapa saya mulai dengan penjabaran itu, Dulur? Gini, kalau ayat ini, ayat yang kita barusan pelajari di ayat 10 ini, walladzina kafaru, adapun orang-orang yang ingkar, ya kan? Wa kadzabu
biayatina, dan mendustakan ayat-ayat kami, kan gitu kalimatnya itu. Ulaika ashabun nar, maka mereka ada di neraka. Sekarang gini, kalau manusia diancam bahwa kalau kafir, kalau kamu dustakan ayat Allah maka di neraka. Tapi gimana kalau dia tidak takut neraka? Berarti kan dia juga tidak takut jadi kafir gitu loh. Saya ulangi ya. Kenapa tadi saya mulai dengan penjabaran itu? Kalau kalimat ayat 10 ini, walladzina kafaru, orang-orang kafir kadzabu bi ayatina, dan dustakan ayat-ayat kami, itu akan mereka ashabun jahim, mereka akan menjadi penghuni neraka jahim. Artinya kalau kafir, kalau ingkar ayat akan menjadi neraka jahim. Tapi kalau tidak takut dengan ancaman neraka, lebih takut dengan hal-hal duniawi tadi, berarti dia kan juga nggak takut untuk menjadi kafir, nggak takut untuk mendustakan ayat Allah. Akhirnya terjadi apa tuh? Yang terjadi apa? Meninggalkan sholat yang tidak takut, minum-minuman keras yang tidak takut, tidak bertutup aurat yang tidak takut, tidak bayar zakat yang tidak takut, kan gitu jadinya. Ujung-ujungnya kemudian nantang-nantang Allah. Islam itu artis lagi. Anda apa-apa, aku nanti di neraka, enggak apa-apa, nanti bikin pesta-pesta sama artis-artis. Dia ngomong gitu kayak guyon, padahal aslinya memang begitu itu. Enggak takut. Enggak takut. Nah, ini adalah akumulasi dari itu tadi. Dari ketidakpercayaan akan adanya neraka, dan juga mencibir akan adanya tawaran surga. Maka kemudian yang ditakutkan adalah hal duniawi, yang diinginkan dan dikejar juga hal duniawi. Karena tidak yakin dulu dengan adanya surga. Tidak yakin juga dengan adanya neraka. Tidak yakin. Tidak usah jauh-jauh ke artis-artis yang memang hidupnya kayak gitu ya. Kita sendiri sajalah, coba ditanyakan pada pribadi masing-masing. Kan gitu. Kadang kan misalnya diperintah bersedekah gitu ya. Diperintah bersedekah ya. Ketika kita akan mengeluarkan harta kita, atau sedekah tenaga kita, atau sedekah urun rembuk pikiran kita, atau sedekah doa saja, kita itu kadang masih ngitung-ngitung. Wah nantilah, nah nantilah, gitu. Karena nggak yakin bahwa harta yang kita keluarkan, tenaga yang kita sumbangkan, pikiran atau doa yang kita berikan, itu akan utuh, bahkan berbunga berlipat ganda di sana. Tidak yakin. Orang kalau yakin mesti ikut. Nah itu loh buktinya ya, buktinya. Yang kena ketipu sama penanaman modal bohong-bohong itu loh. Ya kan? Saham-saham bohong itu loh. Nah itu kan sudah tahu bahwa banyak korban modal, penanaman modal, investasi bodong sudah banyak gitu loh. Lah kok masih banyak juga yang mau diiming-iming? Kenapa? Karena yakin dia itu bahwa begitu diiming-iming, kamu investasi 10 juta nanti dalam 1 bulan bisa jadi 100 juta. Yakin gitu. Nah itu yang buat orang kemudian masih ikut. Tetapi karena orang nggak yakin tawaran Allah investasi akhirat itu nyata, ya awang-awangan. Sampai bukan hanya anjuran, diwajibkan itu loh juga tidak takut. Tidak takut. Padahal ancaman dalam surat At-Taubah itu untuk orang yang tidak mengeluarkan zakat atas hartanya, itu nanti semua hartanya akan dipanaskan di neraka, lalu semua hartanya itu akan disetrikakan di pinggangnya, di punggungnya, di dahinya, sambil dikatakan sama Allah, hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Ini harta yang dulu kamu kumpul-kumpulkan, tidak kamu keluarkan zakatnya, yang kamu simpan-simpan. Kunuzun itu kan gudang ya artinya. Kalau kamu simpan dalam gudang-gudangmu, rekeningmu, dalam sertifikatmu, di dalam kendaraanmu, BPKB-mu, segala macam itu kamu nggak mau mengeluarkan zakatnya, maka fadhu
inilah, gitu kata Allah, rasakan. Sambil diserikakan itu para malaikat. Hadza makanastum yang fadzuku ma kuntum taknisun. Ini harta yang kamu simpan dulu. Tapi apakah orang sekarang takut? Nah ini persoalannya itu. Minimal kita yuk ngajak diri kita. Ayo ngajak diri kita. Supaya juga takut menjadi kafir. Karena orang-orang kafir ini yang mendustakan ayat-ayat Allah, ayat tentang apa ya? Tentang surga. Masih nggak takut neraka. Kamu yang belum kepencut surga. Kamu itu ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Kalau dulu dalam ayat ini adalah ketika ada orang kafir yang hendak menyerang orang beriman dari Mekah ke Madinah, lalu Allah menahan tangan-tangan mereka ketika orang-orang kafir hendak menyerang dengan tangan-tangan mereka, Allah menahan mereka. Dengan junudul lam taroha, dengan pasukan yang dia tidak bisa lihat. Nah kalau sekarang kita ya diingatkan juga oleh Allah dengan nikmat aman. Tidak ada bencana itu loh, Taiwan yang sekarang diguncang bencana itu. Negeri kepulauan itu sebenarnya rawan bencana. Dia ada di dalam ring of fire istilahnya, cincin api. Indonesia ini juga nyampe. Makanya kayak Jepang, Taiwan itu kan sangat rawan bencana itu. Negeri kepulauan dia. Nah, kemarin kan digoncang bencana itu, beton-beton jembatan-jembatan layang itu kayak mainan di mata Allah itu. Iya. Nah, kita ini dilindungi Allah, Zaman ndak ada gempa, itu loh dulur-dulur yang di Jambi. Mana ini? Ada yang dari Tanjung Jabung Timur. Itu sudah 3 bulan itu direndam air itu. Apa? Mana santri Jambi ini? Yang santri Jambi dari Jambi ini ya, kalau Tanjung Jabung kalian ya. Muarut Jambi juga, Mas Markaban juga. Itu banjir nggak itu, Mas Markaban tuh? Sampun surut, Gus. Sampun surut, insyaallah. Banjir Mas Markaban? Nggih, sampun surut kan. Sudah surut? Sampun surut. Nggih. Berapa bulan kemarin banjirnya? Oh, itu Mas Markaban itu kalau banjir itu nggak kaleng-kaleng itu. Kalau banjir sekali banjir itu sebulan gitu direndam itu. Jadi itu memang manusia setengah air itu, dulu-dulu di sana itu. Iya. Nah, sampean yang di Bali nggak banjir, yang di Kalimantan nggak banjir, nggak gempa, yang daerah itu bersyukur berarti Allah sedang mengingatkan kita akan nikmat dihindarkan dari bencana, fil ba'sa'i, ya kan? Wadharra'i. Kita juga diingatkan nikmat. Sampean semua tadi malam sahur nggak? Sahur nggak? Sahur. Nah, ada yang nggak mampu sahur loh. Ada nak, dulur ada. Saya kemarin baru keliling Pulau Madura. Baru tadi malam nyampe sekitar jam setengah 2 saya. Keliling Pulau Madura untuk meneruskan lanjut safari. Jadi Ramadan ini 3 pulau yang disafariin. Pulau Jawa, Pulau Sumatera, tadi malam Pulau Madura. Nah, sama. Saya ke beberapa agenda titik. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Terutama ya tadi membandingkan kondisi kita dengan kondisi orang lain, tapi dibandingkan dengan orang yang di bawah kita gitu. Jangan bandingkan dengan orang yang di atas kita dalam hal keduniawiaan. Tapi dalam hal keakhiratan ketika Allah mengingatkan nikmat itu, juga harus lihat orang di atas kita. Jadi dalam hal dunia itu wala tangdur ila man huwa asfala minkum. Ya toh? Jangan kau melihat orang di bawahmu. Tapi dalam hal akhirat itu kamu ungzur itu ila man huwa fauqakum, kepada siapa yang di atas. Wah iku lho, tahajudnya kok wajib ngono saya kok belum yo.
Itu loh sodako kok ringannya kayak gitu, meskipun nggak kaya loh dia itu, nggak nunggu kaya dia itu. Tapi kok tangannya ya ringan banget berderma itu. Tenaganya juga enteng itu dibaca untuk berjuang di jalan Allah itu. Aku kok belum bisa yo gitu. Sementara dalam hal dunia, alhamdulillah, meskipun saya belum punya Fortuner, saya sudah punya skuter. Yang belum punya skuter, alhamdulillah, sebelum punya skuter, meskipun sepeda masih sudah sepeda Honda lama, sudah bisa muter-muter. Pokoknya gitulah. Yang saya punya sepeda Honda lama bisa muter-muter belum punya. Alhamdulillah, meskipun saya baru sepeda ontel, tapi saya punya rice cooker. Yang belum punya rice cooker, masih punya pakai gentong lama untuk masak. Alhamdulillah, meskipun belum punya rice cooker, saya bisa apa? Apa? Eh, bisa apa? Sehat, seger, meger. Itulah. Iya, kalau sudah melihat kayak gitu, uzkuru nikmatallahi alaikum kata Allah. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Wattaqullah dan ingatlah kepada Allah. Fa'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Jangan kayak orang-orang Bani Israel nanti di ayat yang selanjutnya itu akan dibahas di ayat 12 itu. Tentang orang-orang Bani Israel yang begitu banyak nikmat Allah yang berikan tapi ingkar. Ini itulah ya. Ya, jadi itu saya rasa kajian kita. Enggak, kalau ada yang mau disampaikan, ayo jadi orang-orang yang bisa menikmati hidup kita. Allah. Ayo, kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan. Mumpung saya masih mau jawab. Halo, pengertian tawakal itu apa sih? Ini Pak Lidul. Jadi yang dimaksud tawakal itu menyediakan tembok di belakang kita supaya kita tidak geblak. Gitu ya. Jadi menyediakan, betul memang begitu. Jadi kita itu jangan hanya apa ya, duduk, ngelosor, kepengen ke depan aja. Sewaktu-waktu ternyata di depan itu membentur satu halangan, kita itu nggak geblak gitu. Artinya begini, ketika kita punya apa rencana-rencana besar, tetap usahakan itu. Misalnya kita bekerja panen, berusaha agar panen ini banyak. Memang harus begitu namanya bertani kan. Gimana cara panen ini bisa sekian ton ya gitu. Ya alhamdulillah. Nah, tapi yang namanya tawakal itu setelah ikhtiar yang keras, berdoa yang keras, kita itu harus paham bahwa yang menentukan hasil itu Allah. Yang menentukan hasil itu Allah. Maka kita juga ketika kemudian sudah upaya yang keras, sudah berdoa yang kuat, ternyata hasilnya masih tidak sesuai dengan harapan, itu kemudian kembali sudah sejak awal diberitahu hati kita itu, oh ya sudah ini berarti memang Allah belum berkehendak. Sudah gitu. Pengen punya anak, sudah ikhtiar ke dokter, semuanya sehat, fertilizationnya bagus, gini segala macam gitu kan. Ternyata kok belum dikasih, ya sudah. Gitu kan. Kemarin saya mengunjungi satu warga, kakaknya Mas Nanang. Mas Nanang. Saya kemarin ke Mas Agus, Mas Nanang. Ya, Bos. Kalau Mas Nanang dikasih anak banyak, Mas Agus cuma dikasih anak satu. Nah, itu kan Allah yang ngasih. Meskipun pengen punya dua, pengen punya tiga, ya tetap dikasih satu, ya alhamdulillah sudah. Itu namanya tawakal. Sehingga orang beriman itu ketika itu sesuai dengan harapan, saya ingin panen saya 2 ton tahun ini. Ketika sesuai harapan, dia tidak kemudian lupa tujuan awal. Kalau nanti nih kepingin nggak ada 2 ton untuk agama kok ya Allah. Tidak lupa. Lalu bukan kok kemudian karena 2 ton kemarin bedaknya hanya Viva, sekarang bedaknya skincare. Enggak gitu dia.
Dia tetap tahu, ingat tujuan awal. Tapi begitu dia gagal nggak nyampe 2 ton, dia itu tenang santai. Ya memang gimana, belum dikasih sama Allah. Itu. Jadi akhirnya hidupnya orang beriman itu sabar naliko nandang banana. Ya itu kan. Jadi sabar narimo najan pas-pasan. Ya, itu. Jadi apa? Sabar nerima dan pas-pasan. Gitu. Itu syair tanpa waton itu bagus. Ada satu ketenangan yang kita memang tidak benar-benar paham. Itu adalah kekayaan hati tadi. Nah, tawakal juga begitu. Intinya adalah apa yang kita upayakan, tidak selalu apa yang kita dapatkan. Kenapa? Karena Allah paling tahu apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Gitu. Ngerti Pak Idal? Terima kasih. Oke. Izin Gus Beri. Silakan. Di awal tadi dijelaskan bahwa setiap generasi tadi kan mempunyai kekhawatiran sendiri-sendiri. Yang mana kekhawatiran itu adalah hal-hal yang tampak, yang langsung kita rasakan. Sedangkan hal yang gaib ini kan tidak kita rasakan. Pertanyaan saya, bagaimana kita menggeser pemahaman ini bahwa sesuatu yang tidak nyata, yang gaib ini adalah benar-benar sebenarnya itu kenyataan. Begitu, guys. Oke, gini Pak Jo. Jadi saya ngajak kita gini, memahami kenyataannya. Kenyataan itu apa? Kenyataan kan sesuatu yang pasti terjadi. Kan gitu ya. Kenyataan itu apa yang bisa kita lihat. Sekarang saya mau tanya, apakah kematian itu nyata? Ajak gitu diri kita. Ada nggak yang ya? Ada nggak yang lebih pasti daripada kematian? Nggak ada. Pak Jo, sekarang saya mau tanya, Pak Jo punya mobil berapa? Yang stok? 10. Stok mobil berapa untuk dijual? 8, guys. 8. Pak Jo bisa nggak memastikan bahwa setiap mobil itu, tiap unit labanya minimal 5 juta? Kalau memastikan nggak bisa, guys. Nggak bisa Pak Jo. Pak Jo bisa nggak memastikan bahwa Silva nanti dapat orang Madiun? Betul, sakit juga. Ada Pak Jo. Pak Jo bisa nggak memastikan bahwa wafatnya Pak Jo umur 70? Nggak bisa. Betul. Berarti baik umur, rezeki, jodoh, karir, nggak ada yang pasti di dunia ini. Nggak ada yang nyata, benar-benar nyata. Berarti kan nggak pasti. Sementara saya mau tanya, apakah Pak Jo bisa memastikan bahwa suatu saat Pak Jo mati? Iya, pasti itu, guys. Berarti yang paling pasti apa? Kematian. Kenapa orang meragukan sesuatu yang pasti untuk meyakini sesuatu yang tidak pasti? Itu kita ajak ke sana dulu aja. Sementara yang kedua, nanti kita ajak berpikir begini. Ketika kita sudah tahu bahwa mati itu pasti, maka relakah kita jika hidup kita begini saja di dunia ini, lalu nanti setelah mati kita nggak hidup lagi? Masa kita hanya kayak kucing saja? Gitu kan? Sehingga di sana iman yang berbicara bahwa kita beriman akan adanya kehidupan setelah mati, itu tidak ada ruginya blas. Artinya begini, seandainya karena kita percaya hidup setelah mati, lalu kemudian kita ini menyedekahkan harta yang kita punya, gitu kan? Kemudian kita memberikan tenaga kita untuk agama, juga kita memberikan itu. Jikapun nanti nggak ada akhirat, apa
ruginya kita bersedekah? Nggak ada akhirat. Lalu kita kemudian di sini menjadi orang yang rajin sholat. Apa ruginya? Wong kita sholat itu membuat kita jadi semakin baik. Kan gitu. Apa ruginya jika memang nanti tidak ada akhirat, lalu kita selalu menyambut semua untuk kebaikan tuh. Jadi jika pun tidak ada akhirat, lalu kita tetap taat kepada Allah sesuai aturan Allah, ngikuti aturan yang ada di Al-Quran itu loh baik. Manfaat untuk diri kita pun sama. Jika pun tidak ada akhirat, kita puasa ini baik nggak? Baik untuk kesehatan, jelas baik. Maka ajak diri kita untuk meyakini bahwa kalau hal-hal baik semacam ini nggak mungkin nggak akan ada lanjutannya. Kalau ternyata yang paling pasti adalah mati, berarti nggak ada yang lebih nyata daripada hidup setelah mati. Nah, jadi saya ulangi ya. Kalau ternyata yang paling pasti dalam hidup ini adalah mati, maka nggak ada yang lebih nyata daripada kehidupan setelah mati. Itu quote hari ini, Pak Jo. Gitu. Jadi sudah, kita meyakini atau nggak meyakini, toh kita tetap akan mati. Artinya kita tetap akan melanjutkan hidup setelah mati. Kalau orang-orang non-Islam ada yang meyakini setelah hidup mati nanti kembali jadi burung, jadi apa. Kita enggak, kita meyakini bahwa kita akan ada sampai pada final destination kita, pada tujuan akhir kita, yakni fase terakhir dari siklus kehidupan manusia, mulai dari alam arwah, arham, kemudian dunia, lalu barzakh sampai alam sudah. Jadi yakinkan diri kita. Makanya kita ajak diri, keluarga, anak, istri kita untuk menuju fokus pada bagaimana menjalani hidup di dunia ini, bekerja keras tetap, yang tani, yang pedagang, yang nelayan, ayo tetap bekerja keras. Halalan thayyibah, begitu dapat nikmati. Sekedar kata Tolut ketika ngomong sama Jalut kepada para pasukannya, nanti kamu akan mubtalikum binaharin, kamu akan diuji dengan air yang jernih. Nahar itu sungai Bengawan. Padahal kamu sedang haus, kamu boleh minum, cuma seteguk saja, secukupnya gitu. Setelah itu ayo berangkat lagi meneruskan perjalanan. Jegur manusia. Nah ini yang kemudian tidak bisa perang. Maka sampean juga begitu. Menghadapi dunia, ayo bekerja keras. Ayo kita tetap sebagai petani, pedagang, nelayan, karyawan semuanya. Nanti setelah dapat nikmat dari Allah, maka nikmati secukupnya saja. Secukupnya saja. Dikasih Allah kunzun, kanazun, dudang harta, bawa pulang ke akhirat. Bawa untuk bekal ke akhirat. Itu nanti nikmat hidup. Ya, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, berfaedah. Karena manusia yang paling berbaik adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Sehingga kalau kita kemudian percaya akhirat, insya Allah kita akan lebih banyak bermanfaat untuk orang. Semoga Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Inilah akhirnya husnul khotimah. Ada lagi pertanyaannya? Izin Gus. Oh ya, aduh, mau ya silakan apa? Ini apa masih tentang kematian Gus ya. Gimana kalau misalnya sering sih ngerasain gitu. Kalau kita tuh takut mati Gus. Karena ya tahu sendirilah kita dosa gimana kita nggak tahu kan, lebih banyak dosa daripada yang ya. Itu gimana kalau kita punya rasa kayak gitu, bener-bener takut gitu nah. Jadi begini, takut mati itu baik jika kita arahkan kepada takut tidak punya sangu untuk mati. Tapi kalau sekedar takut mati itu keliru, berarti dia masih kubut dunia tuh, masih cinta dunia. Orang yang takut mati karena tidak punya sangu untuk mati, itu lalu kemudian ada tindak lanjut nyari sangu untuk mati. Kalau hanya sekedar takut mati, lalu kejadian, kenapa takut mati? Ya karena belum punya sangu, tapi tidak nyari sangu. Itu namanya cinta dunia. Artinya apa? Dia takut mati karena tidak mau meninggalkan dunia. Padahal mau atau tidak mau, kita tetap harus diangkat berangkat. Ya toh, maka bagaimana menyikapi diri yang takut mati? Enggak apa-apa takut mati, asalkan takutnya itu adalah takut tidak punya sangu setelah mati. Maka apa tindakannya? Nyari segera. Kenapa? Kalimatnya gini, Mbak Dini. Kalimat dalam Al-Quran banyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 19-20 itu gitu. Wahai orang-orang yang beriman, lihatlah apa yang sudah kamu persiapkan untuk besok. Coba dibaca di surat Al-Hasyr, Mbak Dini. Surat Al-Hasyr. Surat keberapa, Gus? Tanya itu dulu-dulu yang lain. Ayo, surat Al-Hasyr surat keberapa? 59 Allah. Bila ayat 10. surat ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Ayo orang-orang yang beriman ya alladzina amanu taqullah itu ayat 18 sampai 19 tuh. Enggak. ayat 18. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat 19. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Nah, di situ dijelaskan, hai orang-orang, hai Dini, gitu kata Allah. Kamu tuh selalu tengoklah saldomu, buku tabunganmu. Apa kalau seandainya nanti malam atau besok kamu tak panggil itu apa? Sudah punya berapa? Kalau rumah sudah punya genting semen berapa yang kamu kirim ke akhirat? Kalau baju sudah berapa bal kain yang kamu kirim ke akhirat? Kalau makanan sudah berapa ton beras yang kamu kirim ke akhirat? Itu. Karena yang bisa menyiapkan kamu sendiri. Wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Artinya apa? Dengan peringatan ini. Karena Allah tahu, innallaha khabirum bima ta'malun. Yang kamu lakukan tahu. Dan wala takunu kaladzina nasu, kamu jangan lupa seperti orang-orang yang nggak mikir akhirat, nggak mikir sanggungnya itu. Mereka itu melupakan Allah sehingga Allah kemudian melupakan untuk mikir dirinya. Humul fasikun laika humul fasik. Mereka itu fasik itu gimana? Rusak. Kenapa? Dirinya ini hanya satu. Ini yang akan hidup di akhirat nanti ruhnya. Ini yang hidup di dunia jasadnya ini. Loh, di dunia difikirkan bajunya, rumahnya, kendaraannya, makanannya. Dibela-belain tuh sampai kerja siang malam. Lah yang di akhirat kok nggak dibela-belain? Nah, ini kan namanya nggak adil sama diri sendiri. Yang di dunia difikirin, yang di akhirat enggak. Makanya tadi takut mati itu boleh saja, tapi takutlah kata Allah, lihatlah, selalu tengoklah, khawatir kalau kurang. Berarti apa? Harus diperintah kita ini kerja keras sama Allah. Kerja keras, jadi ingat mati itu jangan kemudian menjadikan kita malah kemudian pesimis, lalu lemprok di rumah, itu keliru. Ingat mati itu justru membuat orang kerja keras. Kenapa? Karena yang dipersiapkan dua kehidupan, hidup di sini dan hidup setelah mati. Nah itu, jadi orang beriman itu kerjanya lebih keras daripada orang kafir. Orang beriman kalau misalnya orang kafir hanya 6 jam, kita malah 12 jam. Itu jadi keliru kalau orang beriman lalu kemudian hanya duduk di rumah saja itu. Enggak, orang beriman itu justru kerja keras. Cuma kalau orang beriman itu bedanya orang kafir, kalau orang kafir hanya untuk diri sendiri, kalau orang beriman untuk diri dan kebersamaan sesama. Kalau orang kafir untuk dunia saja, kalau orang beriman dunia dan akhirat. Nah itu yang perlu diarahkan ke sana. Jadi ketakutan kalau hanya takutkan hidup setelah mati, itu namanya masih cinta dunia. Tapi kalau takut mati itu karena takut nggak punya sangu, maka tindak lanjutnya adalah segera nyari sangu. Kenapa? Karena orang yang beriman itu justru akbarul hadiyatul lil mu'minin al maut. Jadi hadiah terbesar untuk orang beriman itu adalah kematian justru. Kenapa? Karena dia selalu segera menemui hasil usahanya yang dikirimkan ke akhirat. Tapi bukan sama tak pengen mati ya. Tapi artinya kerinduannya akan kampung halamannya itu benar-benar tinggi. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Ayo tetap diajak dulur-dulur yang lain yang belum bergabung dalam kajian. Selalu ajak mereka supaya hidup dalam peringatan, supaya hidup dalam
ketenangan hati. Mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah. Dulu-dulu diberikan kesehatan jasmani rohani semua, diberikan rezeki yang halal dan thayyibah untuk kehidupan di dunia sesederhana mungkin, dan kita semewah mungkin nanti di akhirat. Bawa pulang ke akhirat. Ya, ajak dulur-dulur yang lain untuk ngaji, ajak dulur-dulur lain untuk benar-benar ikut berdakwah, ikut beribadah, ikut bersedekah, ikut ajak. Ayo diajak. Eman kalau mereka hidup di dunianya gini-gini saja, di akhirat nanti nggak eman. Maka ayo enak di dunia dalam arti ketenangan hati, kemudian nanti mendapat ampunan dan ridho Allah di akhirat. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimat. Allahumma atina fi man antaita wa afina fi man afaita wa lana fi man tawallaita wa barik lana fi ma ataita. Qina syarra ma qadaita fa innaka taqdi wa la tabarakta rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadaita astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma da'fa'na al-bala wal waba wa qadal hastina min al-jinni wa syaitan wa rabbana atina wa Rabbana wa la taj'alna fi qawmin dhalimin Allahumma Rabbana faktubna ma syahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min Rabbana waj'alna muslimina wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka arina wa nasqina tu'anana wa bi fil wa la ki wa la lazati wa la dzurriyyatina wa la ashabina wa dhahna bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ana rabbil izzati amma yasifun salamun lillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an